Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, keluarga besar Fitrah Haniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan yang termanfaatkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dalam hidayah-Nya dan istiqomah di jalannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan ini kita akan membahas sedikit tentang tema kita, yaitu kebangkitan Islam dan zakat. Semoga waktu yang sedikit ini akan memberikan manfaat dan sedikit gambaran tentang tema kita hari ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam sebuah ayatnya, surat Ali Imran ayat yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyebutkan bahwa umat yang paling baik di dunia ini adalah umat yang mempunyai sifat mengajak kepada kebaikan serta mencegah dari kemungkaran dan senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di generasi awal, kaum muslimin telah memiliki sifat ini dan sudah mendarah daging di antara mereka, yang menyebabkan mereka menjadi umat dan kaum yang kuat dan jaya yang memimpin peradaban saat itu. Dalam waktu yang singkat, mereka menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman, penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Yang sebelumnya mereka hidup dalam sebuah suasana yang kacau, saling berperang di antara mereka dan saling berpecah belah. Bahkan Islam bukan hanya menguasai jazirah Arab. Mereka melebarkan sayapnya hingga ke wilayah-wilayah Persia dan Romawi, bahkan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah berkat keteguhan mereka, keistiqomahan mereka dalam menjalankan ajaran agamanya, dan juga karena mau terus istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun di masa selanjutnya kaum muslimin mengalami kemunduran dengan terjadinya banyak perpecahan di kalangan umat, fanatisme muncul, perebutan kepemimpinan, perdebatan yang semakin melemahkan kekuatan kaum muslimin. Kondisi ini diperparah ketika banyaknya di antara kaum muslimin yang tenggelam dalam berbagai kemewahan dan kenikmatan dunia, suka bersantai-santai dan melampiaskan syahwatnya, mengabaikan ilmu pengetahuan. Yang paling berbahaya adalah mereka lengah terhadap kekuatan musuh-musuhnya. Dan itu yang digambarkan oleh baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini di suatu zaman akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang lain sebagaimana makanan yang diperebutkan oleh para pemakannya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sekarang dengan seiring melemahnya peradaban barat yang material minded, yang hanya obsesinya adalah kehidupan dunia semata, kemudian kekotoran ateisme, sikap egoisme, hedonisme, dan ekonomi ribawi yang telah meruntuhkan mereka,
telah membuka mata generasi baru kita, umat Islam, untuk segera bangkit kembali dari keterpurukan. Kini kesadaran akan kebangkitan umat ini telah tumbuh kembali. Sebagian dari umat kita sebagai bagian dari umat, kita hendaknya turut berkontribusi dalam gerakan kebangkitan ini, sehingga dakwah bisa menyebar ke antara negeri, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh generasi awal. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, di hadapan kita ada medan amal yang begitu besar, sebuah kerja berat menyambut kebangkitan Islam di akhir zaman, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Islam akan menemui kejayaannya kembali sebagaimana kejayaan pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini tentunya adalah kabar yang menggembirakan buat kita semuanya. Dan kejayaan itu akan kita bisa raih dengan cara yang sama yang membuat generasi pendahulunya meraih kejayaan pula. Belajar dari sejarah Rasulullah SAW dan para salaf, ada hal-hal yang harus kita siapkan dalam menyambut kebangkitan Islam di akhir zaman ini. Apa saja saudara sekalian yang perlu kita siapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini? Kita akan sedikit berbagi. Yang pertama yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut kebangkitan Islam di akhir zaman dan kebangkitan zakat, yang pertama adalah berbekal iman yang mantap. Al-imanul amiq. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sepanjang sejarah Islam dapat kita ketahui bahwa kekuatan rohani ini adalah modal terbesar generasi awal umat ini dalam memimpin sejarah peradaban dunia. Tumbuh dari rohani ini adalah keikhlasan, semangat jihad, jiddiyah kesungguhan, dan tadhiyah pengorbanan jiwa dan raga dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kaum ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala mustahil kita akan bisa memperoleh kemenangan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, surat Al-Hajj ayat yang ke-77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, dan sembahlah Tuhan kalian, dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gambaran tentang hal ini terungkap dari episode sejarah generasi terbaik umat ini. Sebelum terjadi perang Mu'tah, para sahabat mempertimbangkan langkah terbaik guna menghadapi pertempuran yang sama sekali tidak berimbang. Bayangkan 3.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan kaum kafir. Tapi tidak semua ini membuat kaum muslim ciut nyalinya. Bahkan Abdullah bin Rawaha menyampaikan pesannya, wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya apa yang tidak kalian sukai adalah merupakan tujuan keberangkatan kalian ke medan laga ini, yaitu untuk menjemput syahid. Kita memerangi musuh bukanlah dengan mengandalkan jumlah, mengandalkan kekuatan pasukan, dan juga mengandalkan banyaknya bala tentara. Tapi kita memerangi mereka hanyalah mengandalkan agama ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, akan memenangkan kita. Maka dari itu, maju terus wahai kaum muslimin, kita pasti memperoleh salah satu di antara dua kebaikan itu. Menang dengan kemuliaan atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kekuatan rohani inilah yang menjadi modal besar
kaum muslimin generasi awal untuk memimpin peradaban. Selanjutnya bisa kita lihat juga dari kisah yang disampaikan oleh sejarah bahwa suatu hari Heraklius menanyakan tentang kekalahan pasukannya yang menghadapi kaum muslimin, padahal jumlah mereka sangat banyak melebihi jumlah pasukan kaum muslimin, bahkan berlipat-lipat. Ketika Heraklius ini menanyakan tentang sebab kekalahannya, maka seorang tokoh Romawi pun menjelaskan sebab-sebabnya. Tokoh ini menyampaikan bahwa sebab kemenangan kaum muslimin dan sebab kekalahan pasukan Heraklius. Disebutkan oleh tokoh ini bahwa kemenangan kaum muslimin terjadi karena mereka melakukan qiyamul lail, berpuasa di siang hari, menepati janji, memerintahkan hal-hal yang baik, melarang hal-hal yang mungkar, dan mereka adil sesama mereka. Sedangkan kita, pasukan Romawi ini, sering minum minuman keras, berzina, menaiki kendaraan dan memakan yang haram, bersikap ingkar janji, merampok, mendolimi orang, memerintahkan hal-hal yang haram, melarang hal-hal yang tidak diridhoi oleh Tuhannya, dan membuat kerusakan di muka bumi. Maka Heraklius pun menyampaikan, Anda berkata benar kepadaku. Dengan kecerdasan tokoh Romawi ini, maka kalimat itu meringkas sebab-sebab pembawa kemenangan dan sebab-sebab pembawa kekalahan. Ia jelaskan bahwa pasukan Islam punya seluruh sebab kemenangan, sementara pasukan Romawi memiliki seluruh sebab kekalahan dan kehinaan buat mereka. Saudara sekalian, kaum muslimin, keluarga besar Fitrah Haniyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pembentukan atau pembinaan generasi yang cermat, at-taqwinud daqiq. Karena saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kekuatan rohani, iman dan akhlak tadi, ada hal lain yang menjadi sebab kebangkitan umat ini, yaitu adalah kebangkitan fikriyah, pemikiran. Umat ini harus menjadi umat yang memiliki kepercayaan bahwa secara konseptual Islamlah agama yang paling siap menyelamatkan peradaban dan kemanusiaan ini. Sehingga kita harus berupaya membina diri dan umat ini agar memiliki pandangan hidup, pola pikir dan ideologi yang sesuai dengan akidah Islam. Ditopang dengan penguasaan pemahaman di segala bidang ilmu, baik itu ilmu di bidang agama dan juga pemahaman di bidang lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, sains, teknologi, dan lain-lainnya. Sehingga kita lihat pada generasi awal, para ulama Islam memiliki kecemerlangan prestasi dalam ilmu-ilmu agama, juga cemerlang dalam ilmu-ilmu duniawi lainnya. Asy-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyampaikan, umat Islam tidak pernah mengenal dikotomi ilmu dan agama, sebagaimana yang terjadi di dunia Eropa selama berabad-abad. Bahkan berulang kali saya katakan, kata beliau, bahwa ilmu bagi kita adalah agama dan agama adalah ilmu. Ilmu bagi kita adalah ibadah. Karenanya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajiban ini mencakup segala disiplin ilmu, baik berkategori duniawi maupun ukhrawi, baik berkategori fardu kifayah maupun fardu ain. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus ada dalam benak kaum muslimin, bahwa kita sudah memiliki way of life, minhajul hayah yang sempurna, yaitu kitabullah wa sunnatur rasul. Yang diperlukan umat ini adalah terus meningkatkan komitmennya terhadap segala sesuatu yang bersumber dari ajaran Islam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komitmen inilah yang kita butuhkan, baik dalam aspek keyakinan, moral, sikap, pendidikan, kemasyarakatan,
politik kita, ekonominya, militernya, hukumnya, harus semuanya bersumber dari Islam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pemikiran yang harus ada di benak kaum muslimin. Karena konsep inilah konsep terbaik yang pernah memimpin generasi awal dengan kejayaan dan kemakmuran. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, untuk menyambut kebangkitan Islam dan zakat, yang ketiga adalah diperlukan kerja yang berkesinambungan, al-amalul mutawassil. Al-amal al-mutawassil, amal yang terus menerus. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman adalah pewaris dan penguasa bumi, memiliki tugas untuk meriayah, memelihara dan istimar untuk memakmurkan bumi ini. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat yang ke-61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Subhanallah. Saudara sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Alusi rahimahullah, oleh beliau ayat ini dijadikan dalil atas kewajiban kita untuk memakmurkan bumi dengan berbagai kemampuan yang kita miliki dan meminta peran serta setiap orang yang beriman untuk berkontribusi. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan kerja amal yang terus-menerus selama bumi ini ada untuk terus ditata dari semua aspek kehidupannya, aspek sosialnya, dan juga salah satunya aspek ekonominya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kekuatan ekonomi Islam itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Dan ini bagian dari amal soleh kita di bidang ekonomi, sehingga usaha kita dalam menguatkan ekonomi ini juga masuk ke dalam jihad ekonomi umat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kita kenal masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada sebuah gambaran tentang kebangkitan Islam yang dilihat dari sisi zakatnya memiliki peran yang luar biasa di dalam ekonominya saat itu. Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz didatangi oleh pengelola Baitul Mal. Dia mengadukan tentang banyaknya harta yang terkumpul di Baitul Mal. Maka Amirul Mukminin menyuruh kepada pengelola ini untuk membelanjakan harta tadi sesuai dengan asnafnya, untuk orang-orang fakir dan miskin utamanya. Kemudian mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, semuanya sudah kami tunaikan untuk orang fakir dan miskin. Dan tidak ada lagi di umat ini orang yang fakir dan miskin. Namun harta masih banyak tersimpan di Baitul Mal, wahai Amirul Mukminin." Maka Amirul Mukminin menyampaikan kembali, belanjakan harta itu untuk kebutuhan senjata dan kebutuhan prajuritan, ketentaraan. Maka mereka berkata, "Sudah kami belanjakan semuanya, wahai Amirul Mukminin, tapi Baitul Mal masih banyak hartanya." Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Amirul Mukminin menyampaikan, nikahkan seluruh pemuda yang ingin nikah. Siapapun yang ingin menikah di antara mereka, nikahkan dari harta Baitul Mal. Maka pengelola Baitul Mal pun sudah menyampaikannya, "Wahai Amirul Mukminin, kami sudah lakukan dan kami sudah nikahkan para pemuda yang ingin menikah pada saat itu. Dan seluruhnya sudah dilakukan, namun harta Baitul Mal masih banyak." Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Amirul Mukminin menyampaikan, bayarkan hutang orang-orang yang berhutang di kalangan kaum muslimin. Ternyata pengelola Baitul Mal ini pun sudah menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, kami sudah bagikan harta ini untuk membantu mereka kaum muslimin yang berhutang. Dan semuanya sudah terselesaikan, tidak lagi ada kaum muslimin yang berhutang. Namun harta ini juga masih banyak di Baitul Mal."
Maka Amirul Mukminin menyampaikan kembali, bukan hanya hutang kaum muslimin, hutang orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang tidak memusuhi Islam. Bayarkan hutang-hutang mereka. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pengelola ini menyampaikan, itu sudah kami lakukan pula wahai Amirul Mukminin, dan harta Baitul Mal masih ada. Masya Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Amirul Mukminin menyampaikan, tambahkan, belanjakan untuk para ulama, berikan mereka tambahan untuk kehidupannya. Kemudian kami berikan kepada mereka, kata pengelola Baitul Mal, dan harta Baitul Mal masih ada wahai Amirul Mukminin. Maka Amirul Mukminin berkata, wahai pengelola Baitul Mal, pergilah segera ke pasar, belilah gandum. Setelah gandum kamu dapatkan, pergilah kamu ke gunung-gunung dan ke lembah-lembah. Sebarkan gandum ini di atas gunung dan lembah-lembahnya, sehingga tidak ada lagi burung yang kelaparan di negeri ini. Subhanallah. Masya Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu bahwa wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz terbentang dari timur hingga barat. Sebelah timur Cina dan sebelah barat Paris. Sebelah utaranya Siberia dan sebelah selatannya benua India. Kekuasaan yang sangat luas. Tapi kita lihat bagaimana generasi ini telah memimpin dunia, dan dari segi ekonomi, dari segi zakat sangat luar biasa. Dengan zakatnya di Baitul Mal, infak dan sedekahnya, kita tidak temukan di masa itu orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang berhutang, para pemuda yang sulit menikah. Subhanallah, semua dari segi ekonomi terjamin. Terus kalian, itulah indahnya ketika kita terus melakukan amal-amal yang bermanfaat untuk menyambut kebangkitan Islam dengan cara taat dengan aturan dan menjadikan Islam sebagai konsep dalam bermasyarakat dan bernegara. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar memiliki potensi yang luar biasa, khususnya dari dalam sisi zakat, infak, dan sedekah. Kita lihat menurut data Basnas, potensi zakat Indonesia di 2018 mencapai 230-an triliun rupiah. Walaupun baru terkumpul 8 triliun rupiah, sekitar 3,5%, namun itu menjadi sebuah kebanggaan buat kita bahwa dengan mayoritas umat ini kita punya potensi zakat yang sangat luar biasa, yang ketika kita maksimalkan, ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Di sisi yang lain, implementasi zakat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang membuat kita zakat ini semakin yakin ke depan akan bangkit. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kisah tadi, maka kita membutuhkan hal yang keempat untuk menyambut kebangkitan Islam dan zakat, yaitu perlu kerja kolektif atau amal jama'i. Di masa Umar bin Abdul Aziz, kita lihat bagaimana kejayaan itu ada, karena pada saat itu umaranya, ulamanya, rakyatnya bersatu padu untuk tetap teguh dan komitmen dengan konsep Islam. Dan ketika kita melakukan hal ini, insya Allah kita pun akan bisa meraihnya di negeri kita. Bermula dari negeri ini mudah-mudahan kebangkitan Islam itu akan jaya kembali di akhir zaman. Dan untuk mencapai cita-cita besar itulah tidak, karena kita tidak bisa sendirian, dan kita membutuhkan kerja kolektif dari semua elemen, baik kaum muslimin, bangsa ini, baik secara pribadi, masyarakat, bangsa, dan pemerintah, dan para ulamanya. Semua elemen umat ini dengan segala keahliannya di bidang masing-masing bergerak, bekerja bersama, menyumbangkan semua amal terbaiknya. Insya Allah kita akan siap menyongsong kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang ikut andil di dalamnya. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah.
Semoga yang sedikit ini menyemangatkan kita untuk menyambut menyongsong kebangkitan Islam di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.